Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas kelompok membuat beton. Kelompok saya yaitu Joseph Enrico Hidayat dan Rizky Maulana. Untuk spesifikasi material yang dipakai, material struktur yang digunakan terdiri atas beton dan baja tulangan dengan spesifikasi sebagai berikut. A. Mutu beton FC 20 MPa. Berat beton bertulang 2400 kg per meter kubik. Kuat tarik baja tulangan lenturnya yaitu 400 MPa. Kuat tarik baja tulangan gesernya yaitu 240 MPa. Berat baja sama dengan 7.850 kg per meter kubik. Tebal plat lantai 120 mm. Nilai X-nya sama dengan 4,5 meter. Nilai Y-nya 4,5 meter. Nilai H-nya 3,5 meter. Jumlah lantai sama dengan 3 lantai. Fungsi bangunan yaitu sekolah. Masuk ke preliminary design. Pada tugas struktur beton ini didapatkan beberapa nilai untuk membantu dalam perhitungan seperti nilai FC sama dengan 20 MPa, FY sama dengan 400 MPa, FYS sama dengan 240 MPa, dan fungsi bangunan yaitu sekolah. Selain itu dapat juga nilai X sebesar 4,5 meter, nilai Y sebesar 4,5 meter, dan nilai H sebesar 3,5 meter. Preliminary balok. Dalam perhitungan dimensi balok pada tugas besar ini, kondisi peletakan yang dipakai adalah menerus satu sisi dan menerus dua sisi sehingga dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut. Preliminary balok. A. Tinggi balok 1. Menerus satu sisi H sama dengan 4500 mm dibagi 18,5 sama dengan 243,33 mm dibuatkan menjadi 250 mm sama dengan 25 cm. Yang kedua, menerus dua sisi H sama dengan 4500 mm dibagi 21 sama dengan 214,28 mm dibulatkan menjadi 250 mm sama dengan 25 cm. Dari perhitungan di atas didapatkan tinggi H balok sebesar 25 cm. Nilai ini diambil dari nilai terbesar antara nilai H menerus satu sisi dengan nilai H menerus dua sisi. Selanjutnya, untuk mengetahui lebar balok diberlakukan interval lebar balok sebagai berikut. Lebar balok B sama dengan 1/3 H sampai dengan 1/2 H. Interval 1/3 H B sama dengan 1/3 H kali 25 kemudian 8,33 cm. Yang kedua, interval 1/2 H B sama dengan 1/2 kali 25 sama dengan 12,5 cm dibuatkan menjadi 15 cm. Berdasarkan perhitungan di samping, dapatkan lebar balok sebesar 15 cm. Lebar balok ditentukan berdasarkan nilai terbesar yang didapat. Preliminary plat standar. Nilai terkecil antara A atau B kecuali batasan landutan yang dihitung dari 8.3.2 dipenuhi. A. Plat tanpa drop panel sesuai 8.2.4 125 mm. B. Plat drop panel sesuai 8.2.4 yaitu 100 mm. Preliminary design plat lantai diperlukan untuk menentukan ketebalan plat yang akan digunakan. Standar atau syarat minimum plat lantai diatur dalam SNI 2847 2019. Berikut adalah gambar atau perhitungannya. Untuk menghitung ketebalan plat, terdapat beberapa parameter yang harus diperhatikan sebagai berikut. Preliminary plat lantai. IX sama dengan 4,5 meter, IY sama dengan 4,5 meter, FY sama dengan 400 MPa, FC aksen sama dengan 20 MPa. LN sama dengan LY min 2 kali setengah kali 0,20. Hasilnya itu 4,3 meter. Betanya sama dengan IY per IX sama dengan 4,5 bagi 4,5 sama dengan 1. Berdasarkan perhitungan di atas dapatkan ketebalan minimum plat sebesar 103,746 mm dan ketebalan maksimum plat lantai sebesar 129,682 mm. Sehingga ketebalan plat yang akan digunakan berkisar di antara 103,746 mm dan 129,682 mm. Dari hasil yang didapat, plat yang akan digunakan pada tugas besar ini adalah 120 mm. Lanjut ke preliminary kolom.
Preliminary desain kolom diperlukan untuk menentukan desain kolom yang akan digunakan. Preliminary desain ini dipengaruhi oleh pembebanan berupa beban mati, dead load, beban hidup, live load, dan beban gempa dan beban angin. Beban hidup merata LO dapat dilihat berdasarkan fungsi dari bangunan. Nilai ini berdasarkan syarat beban hidup terdistribusi merata pada SNI 1727 tahun 2020. Berikut adalah perhitungan beban kolom. Berdasarkan persamaan di atas diketahui persamaan untuk menentukan nilai PU sebagai berikut. PU sama dengan 1,4 DL. Yang kedua, PU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 LL ditambah 0,5 LR. Yang ketiga, PU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 DL ditambah 0,5 R. Yang keempat, PU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 LR ditambah 1 LL. 5, PU sama dengan 1,2 DL ditambah 1,6 R tambah 1, LL. R itu yaitu beban hujannya. LL itu beban hidup dan LR itu beban atap. Berikut adalah perhitungannya. Ini adalah perhitungan untuk beban hidup dan beban matinya. 1A sama 1,4 DL. 1,4 dikali 11,92 hasilnya tuh yaitu 16,69 kN. 2A sama dengan 1,4 DL ditambah 1,4 SIDL sama dengan hasilnya 31,563 kN. PU max-nya yaitu 1,2 DL ditambah 1,2 SIDL ditambah 1,6 LL ditambah 0,5 LR. Hasilnya itu 132,03. Batas atasnya bangunan satu lantai, PU-nya sebenarnya 0,1 dikali AG dikali FC aksen. Hasilnya itu yaitu 256,93. Bangunan 3 lantainya yaitu 0,1 kali AG sama dengan 3 kali PU totalnya. Hasilnya itu 445,02 mm dibuatkan menjadi 450 mm. Berdasarkan perhitungan telah dilakukan, didapatkan batas atas kolom yang dapat adalah 450 mm dan batas bawah yang dapat 250 mm, sehingga kolom yang digunakan harus di rentang 250 mm sampai 450 mm. Maka dari itu kolom yang akan digunakan pada permodelan struktur ini adalah 350 mm. Baik, untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan pemodelan struktur. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membuka software Etops, lalu kita ganti optionnya ke Use Built-in Settings dengan display unitnya metric SI, region for default materialnya user, lalu still section database-nya ISC15, lalu still design code-nya ISC36016, dan yang terakhir concrete design code-nya ACI31819. Lalu bisa lanjut kita klik OK. Selanjutnya kita sesuaikan grid dimension dan story dimensionnya sesuai dengan soal yang sudah diberikan, yang dimana number of grid lines di direction X dan Y itu adalah 4, lalu spacing grid di X dan Y direction itu adalah 4,5 meter. Lalu untuk story dimensionnya, number of story yang kita perlukan adalah 3, yang dimana artinya itu 3 lantai bangunannya. Lalu untuk typical story height sama bottom story height-nya 3,5 meter. Dan untuk structural objects-nya kita pilih yang grid only, lalu kita pencet OK. Setelah itu kita klik define di sini, lalu dia akan muncul seperti ini. Kita add new materials, lalu kita pilih yang user, material type-nya concrete, lalu kita ganti material name-nya menjadi beton 20 MPa, lalu kita pilih yang specify mass density, kita tulis mass per unit volume-nya 2400 kg per meter kubik, dan modulus elastisitasnya adalah 4700 dikali akar 20 MPa, karena kita FC yang kita inginkan adalah 20, maka didapat modulus elastisitasnya sebesar ini. Lalu hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita menambahkan material untuk tulangan betonnya. Sama seperti tadi, kita klik define lalu add new material, lalu kita select material type-nya rebar. Setelah itu sesuai dengan soal, kita ganti material name-nya menjadi FY400, material type-nya rebar karena ini adalah tulangan beton. Lalu kita select specify mass density, kita tulis mass per unit volume-nya 7850 kg per meter kubik, dan modulus elastisitasnya adalah 200.000 MPa karena ini adalah tulangan baja.
Lalu selanjutnya kita bisa modify or show material property. Material name-nya Fe400, grade-nya Fe400, dan minimum yield strength-nya adalah 400 MPa. Lalu minimum tensile strength-nya atau Fu-nya adalah 560, dan untuk expected yield strength dan expected tensile strength dapat 480 dan 672. Lalu yang selanjutnya kita tambah lagi add new material untuk FYS 240. Sama dengan Fe400, mass per unit volume-nya adalah 7.850 kg per meter kubik dan modulus elastisitasnya adalah 200.000 MPa. Lalu kita modify properti datanya, kita ganti grade-nya menjadi FYS 240. Lalu untuk minimum yield strength-nya ada 240, minimum tensile strength-nya adalah 390, dan FYE dan FUE-nya adalah 288 dan 468 MPa. Yang selanjutnya kita klik define lagi dan kita bikin untuk frame. Yang pertama adalah balok. Untuk materialnya kita ganti ke beton 20 MPa. Lalu sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, untuk lebar dan tinggi balok adalah 250 kali 150 mm. Lalu setelah itu kita modify or show rebar. Kita ganti design type-nya ke M3 design only yang buat beam karena ini balok. Lalu untuk longitudinal bars-nya kita pakai Fe400, dan untuk confinement bar-nya kita pakai FYS 240. Lalu kita klik OK. Lalu untuk tahapan selanjutnya adalah kita add new properties untuk kolom. Property name-nya kita ganti ke kolom, lalu materialnya kita gunakan beton 20 MPa. Lalu selanjutnya untuk dimensionnya kita sesuaikan jadi 350 mm kali 350 mm. Ini didapat berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan. Lalu kita modify. Design type-nya kita pakai PM2M3 untuk kolom. Lalu longitudinal bars-nya kita pakai Fe400 dan confinement bar-nya kita pakai FYS 240. Lalu ini untuk detail penulangannya. Lalu bisa kita lanjut. Kita bikin properti untuk plat lantai. Kita add new property. Property name-nya plat lantai. Lalu untuk slab materialnya kita pakai beton 20 MPa. Dan ketebalannya, thickness-nya adalah 120 mm. Ini sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan juga. Lalu tahapan selanjutnya adalah kita draw, kita menggambar kolom. Di sini bisa kita ganti propertinya menjadi kolom sesuai dengan yang kita sudah lakukan tadi. Lalu kita block seluruh bagian ini, maka nanti akan muncul kolom di gambar ini. Lalu selanjutnya setelah kita memberikan gambar kolom, kita bisa melakukan hal yang sama kepada gambar balok dan juga plat lantai. Lalu kita tambahkan load patterns. Kita pencet define, lalu kita klik yang load patterns, lalu kita tambahkan beban DL, LL, SIDL, LR, R, WX, dan WY seperti yang tertera di sini. Lalu selanjutnya kita lakukan assign essential loads dan uniform. Kita tambahkan beban live atau LL, SIDL, lalu DL ke lantai 2 dan lantai 3. Lalu untuk beban yang di atap kita gunakan beban LR, SIDL, dan DL. Untuk loadnya, untuk besaran bebannya ini disesuaikan. Untuk DL ada sesuai dengan perhitungannya, untuk SIDL juga sesuai dengan perhitungan, LL juga sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, dan LR juga sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Lalu tahapan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah beban tersebut sudah masuk ke dalam bangunan dengan cara kita klik salah satu bagian, lalu kita klik kanan, maka muncul seperti ini jika bebannya sudah masuk ke dalam bangunan tersebut. Lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan run analysis. Kita klik yang di sini, atau bisa kita klik F5 saja. Lalu selanjutnya akan seperti ini. Analisis maka akan setelah kita run analisis,
kita lihat rekapitulasi gaya dalamnya. Kita klik display, lalu kita show tables. Di show tables, setelah show tables kita pilih yang analysis results, lalu kita pilih yang elemen output, lalu kita lihat frame output. Kita akan membutuhkan table, elemen forces, beam, sama column. Lalu kita klik OK. Nanti akan muncul seperti ini, dan ini adalah rekapitulasi gaya dalam untuk balok. Dan ini adalah rekapitulasi gaya dalam untuk kolom. Baik, mungkin sekian untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.